One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Kita masih membahas persamaan kuadrat ya. Video kali ini adalah pertemuan terakhir kita di persamaan kuadrat. Miss akan membahas kembali, mereview kembali materi persamaan kuadrat untuk persiapan ulangan kita di pertemuan berikutnya. Oke, simak baik-baik ya. Oke, di ulangan kedua nanti tentang persamaan kuadrat akan ada 15 soal pilihan ganda dan 2 soal esai. Nah, poin yang pertama itu adalah tentang konsep dan cara menyelesaikan persamaan kuadrat ya. Nanti ada jenis-jenisnya gitu. Ini 3 soal pilihan ganda. Kemudian yang kedua, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Ya, ini ada 4 pilihan ganda dan 1 esai. Berikutnya, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat. Nah, ini 1 pilihan ganda. Kemudian, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Ada 1 pilihan ganda. Kemudian, menentukan karakteristik persamaan kuadrat. Nah, nanti ini dilihat dari ininya ya, diskriminannya gitu. Nah, ini ada 3 pilihan ganda. Dan yang terakhir, menyusun persamaan kuadrat baru. Ada 3 soal pilihan ganda dan 1 esai. Oke, simak baik-baik ya. Miss akan review kembali nih materinya. Yang pertama, tentang konsep dan cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Ada 3 soal pilihan ganda. Diingat, persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang pangkat tertingginya 2. Ya, bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana ABC itu adalah konstanta real dan A nggak boleh 0. Ya. Nah, menentukan ABC itu sudah pakem nih ya, sudah pasti bahwa A itu adalah koefisien X kuadrat, B itu koefisien X, C itu konstanta. Ya, jadi kalau dibolak-balik tetap sama. Ya, walaupun ada di belakang namanya tetap A kalau dia koefisien X kuadrat. Nah, jenis persamaan kuadrat ada 3. Yang pertama, persamaan kuadrat asli, itu lengkap, ada A, B, C-nya. Kemudian yang kedua, persamaan kuadrat murni, nggak ada B-nya ya, B-nya 0. Kemudian yang ketiga, persamaan kuadrat tak lengkap. Nah, ini nggak ada C-nya, C-nya yang 0. Nah, cara menentukan akarnya, akar dari persamaan kuadrat, itu ada 3 cara. Bisa memfaktorkan, bisa melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan yang terakhir dengan rumus. Kedua, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Ini ada 4 pilihan ganda dan 1 esai. Ya, diingat ya, kalau bentuk AX kuadrat tambah BX sama dengan 0, X-nya dikeluarin. Lalu kalau bentuknya nggak ada B-nya, harus A sama C-nya berlawanan tanda. Nah, tinggal diakarin aja, satunya tambah, satunya kurang. Kemudian kalau bentuknya asli, ada A, B, C-nya, maka kita cari 2 bilangan. Yang kalau ditambah hasilnya B, dikali hasilnya A kali C, terus diselesaikan. Oke, nah contohnya nih. Yang bentuk pertama, 6X kuadrat tambah 5X. Maka X-nya tinggal kita keluarkan, ya bentuknya. Jadi X kali 6X tambah 5. Dapat deh X-nya 0 atau min 5/6. Berikutnya, contoh yang bentuk kedua. Nah, itu AX kuadrat min C, maka tinggal kita cari akarnya ya. Nah, contohnya ini, 16 sama 9, akar 16 4, akar 9 3. Tandanya 1 tambah 1 kurang. Lalu kita selesaikan. Dapat X1-nya min 3/4, X2-nya 3/4. Contoh berikutnya, yang persamaan kuadrat asli, ada ABC-nya. Nah, kita cari 2 bilangan. Kalau ditambah harus B, berarti 7. Kalau dikali harus A kali C, berarti min 18. Dapat angkanya 9 min 2. Terus langsung kita selesaikan. Gitu ya. Dapat. Kemudian, yang ketiga. Nah, dengan cara melengkapkan kuadrat. Ingat ya bentuknya. Jadi kalau pertama kita harus jadikan A-nya 1. Kalau belum 1, maka kita bagi. Kemudian kita pisahkan C ke ruas kanan, lalu tambahkan kedua ruas dengan setengah B kuadrat. Kemudian yang ketiga, ruas kiri jadikan X tambah setengah B, jadi tinggal nyomot dari sini, ini nanti setengah B-nya apa. Lalu selesaikan. Nah, ini ada contohnya.
dia belum 1 ya A-nya, jadi kita bagi 2 dulu. Nah, kalau udah, kiri kanan kita tambahkan setengah B, jadi setengah dari min setengah, jadi min 1/4. Nah, selanjutnya kita selesaikan terus sampai akhirnya ketemu X1-nya setengah, X2-nya min setengah. Nah, terus yang keempat, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus. Nah, harus ngafalin rumusnya ya. Rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini contohnya. Nah, contohnya kemudian supaya teliti kita tuliskan dulu aja A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kemudian tinggal kita masukkan angka-angkanya, dapet deh. Hasil akhirnya adalah X1-nya setengah, X2-nya min setengah. Sama ya dengan cara yang tadi. Nah, sekarang karakteristik persamaan kuadrat. Nah, jadi kita lihat dari nilai diskriminan. Ingat ya, diskriminan adalah bilangan yang dalam akar tadi pada rumus ABC. D itu B kuadrat min 4AC. Kalau D-nya lebih besar dari 0, maka punya 2 akar real yang berbeda. Kalau D-nya sama dengan 0, dia punya 2 akar real tapi kembar sama. X1 sama dengan X2. Kalau lebih kecil dari 0, berarti nggak punya akar. Nah, contohnya, tentukan karakteristik dari persamaan 2X kuadrat min X min 1. Maka kita cari D-nya. Ya, dari sini kita dapat D-nya adalah 9. Nah, karena 9 lebih besar dari 0, kita lihat nih, D lebih besar dari 0, maka memiliki 2 akar real yang berbeda. Jadi punya X1 dan punya X2. Nah, berikutnya menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, kalau diketahui ini dulu, diketahui X1 dan X2, maka tinggal masukkan X min X1, X min 2. Kalau diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya jadi X kuadrat kurang X1 tambah X2X tambah X1 kali X2. Nah, ini juga diingat ya, dari persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, kita bisa dapatkan jumlah dari akarnya itu adalah min B per A, hasil kali akar-akarnya adalah C per A. Nah, ini contoh tentukan persamaan kuadrat baru yang akarnya diketahui nih. Berarti X1, X2-nya diketahui. Tinggal kita masukin aja. X dikurang min setengah dikali X kurang 2. Hasil akhirnya adalah X kuadrat min 3 per 2 min 1 sama dengan 0. Nah, biasanya nggak pecahan. Kalau pecahan maka kita kalikan dulu dengan KPK penyebut. Sehingga hasilnya adalah 2X kuadrat min 3X min 2. Nah, yang terakhir persamaan kuadrat kalau persamaan lainnya diketahui. Nah, contohnya ini persamaan kuadrat yang akar-akarnya kebalikan dari akar-akar ini. Ya. Nah, sekarang kita ingat ya tadi ya X1 tambah X2 min B per A, maka ketika ini X1 sama X2 ya, berarti persamaan kuadrat barunya karena kebalikan berarti 1 per X1 dan 1 per X2. Nah, pertama kita cari dulu X1 tambah X2 kan min B per A. Berarti min B per A, min 2 per 1. Nah, jadi min 2. X1 kali X2 itu C per A, berarti min 35 per 1. Jadi min 35. Selanjutnya kita cari nih, alfa tambah beta, 1 per X1 tambah 1 per X2. Disamain penyebutnya, maka hasilnya adalah 2 per 35. A kali beta, tinggal kita kalikan 1 per X1 kali X2, jadinya min 1 per 35. Nah, bentuk persamaan kuadrat barunya berarti langsung X kuadrat dikurang hasil jumlah ditambah hasil kali. Nah, di sini masih pecahan. Ya, kita kalikan saja dengan 35. Sehingga persamaan kuadrat barunya adalah 35X kuadrat dikurang 2X dikurang 1 sama dengan 0. Oke, mudah ya. Mudah-mudahan nanti ulangannya bisa mendapatkan nilai sempurna ya. Belajar dengan baik, dibaca-baca lagi, dicoba-coba lagi latihan-latihan soal yang sudah dikerjakan kemarin. Oke? Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sukses buat kalian, terutama ketika ulangan nanti. Dan kita ketemu lagi di pembahasan bab berikutnya ya, bersama Miss Sari.